Assalamualaikum anak-anak Nusantara. Ketemu lagi dengan channel Ibu Nurlina dari UPT SPF SD 77 Bontobaju, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Salam sahabat 77. Halo anak-anak Nusantara, kali ini kita akan membahas materi kelas 6, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, muatan IPA, mengenal adaptasi tumbuhan xerofit, hidrofit, dan higrofit. Yuk kita saksikan. Sebelum kita nonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten seru sahabat 77. Ayo kita nonton videonya yuk. Anak-anak hebat, ayo kita berpetualang melihat lingkungan sekitar kita. Kita amati tanaman bambu. Ternyata tanaman bambu itu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam tersebut terdapat pada bagian batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Anak-anak hebat, tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan tujuan untuk bertahan hidup, atau dapat juga diartikan sebagai penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Adaptasi terhadap tumbuhan terdiri dari tumbuhan hidrofit, tumbuhan xerofit, dan tumbuhan higrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan ini sering ditemukan di rawa atau daerah berair lainnya. Contohnya teratai, kiambang, kangkung, eceng gondok, dan masih banyak lagi tumbuhan air yang ada di sekitar kita. Ciri tumbuhan hidrofit. 1. Mempunyai rongga antar sel yang berisi udara agar bisa mengapung di air. Yang kedua, mempunyai daun yang lebar untuk membantu penguapan. Yang ketiga, mempunyai akar yang tertanam di dasar air berbentuk bulu halus untuk menyerap zat hara. Tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Biasanya, tumbuhan ini terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak nampak karena berada di dalam tanah. Daun mudahnya pada umumnya melingkar atau menggulung. Ciri tumbuhan higrofit. 1. Mempunyai daun yang lebar dan tipis, memiliki banyak stomata yang berfungsi untuk memperbanyak penguapan. Yang kedua, batangnya berongga dan berfungsi untuk saluran udara serta mengurangi kadar air dalam batang. Yang ketiga, akarnya pendek, berfungsi untuk mempersempit bidang penyerapan. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan ini memiliki daun yang tebal, sempit, dan kadang-kadang berubah bentuk menjadi duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan
untuk menyimpan air. Akarnya panjang untuk mencari cadangan air di dalam pasir. Adapun ciri dari tumbuhan xerofit yaitu pada permukaan daunnya dilapisi lapisan lilin sehingga terlihat mengkilap. Yang kedua, memiliki ukuran daun yang kecil dan berduri untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga, batangnya memiliki lapisan lilin untuk mengurangi penguapan. Yang keempat, berakar panjang dan menyebar di dalam tanah untuk mencari sumber air. Yang kelima, berbatang tebal untuk menyimpan cadangan air. Tumbuhan xerofit ini kebanyakan kita dapatkan di daerah gurun pasir. Anak-anak hebat, ayo kita amati lingkungan sekolah kita. Temukan tumbuh-tumbuhan yang tergolong tumbuhan xerofit di lingkungan kita. Contoh tumbuhan xerofit. Anak-anakku sekalian, contoh tumbuhan xerofit ini adalah semua jenis tumbuhan yang telah beradaptasi dan bisa bertahan hidup di lingkungan kering atau di daerah dengan curah hujan yang rendah. Seperti banyak orang ketahui bahwa sebagian besar tanaman tidak bisa hidup dan bertahan di tempat yang kering, karena sejatinya tanaman membutuhkan air yang cukup untuk bertahan hidup. Tapi tidak dengan tumbuhan xerofit ini, di mana tumbuhan ini mampu bertahan hidup meski di daerah kering sekalipun atau dengan air yang sangat minim. Contoh dari tumbuh-tumbuhan ini dan termasuk tumbuhan xerofit adalah kaktus, pohon kurma, pohon buah naga, dan tumbuhan lidah buaya, serta masih banyak lagi tumbuh-tumbuhan di sekitar kita yang tergolong tumbuhan xerofit. Anak-anak hebat, sekarang waktunya untuk menjawab soal. Ayo diingat-ingat lagi materi yang telah kita pelajari. Nah, bagaimana anak-anak hebat? Sudah diingat belum materi kita yang sudah kita pelajari hari ini? Saatnya kita menjawab soal berikut ini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan tumbuhan hidrofit? Ayo dijelaskan. Soal yang kedua, jelaskan fungsi rongga pada tumbuhan teratai. Soal yang ketiga, yaitu perhatikan tumbuhan di bawah ini. Tumbuhan pada gambar di bawah ini beradaptasi dengan cara apa? Ayo dijelaskan. Anak-anak hebat, masih ingat materi kita yang sudah kita pelajari? Ayo diingat-ingat lagi. Sekarang Ibu Guru punya pertanyaan selanjutnya. Tuliskan ciri-ciri dari tumbuhan higrofit. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan perbedaan tumbuhan xerofit dengan tumbuhan hidrofit. Ayo diingat lagi, yang mana termasuk tumbuhan xerofit dan yang mana termasuk tumbuhan hidrofit. Ayo dijelaskan perbedaannya. Soal selanjutnya, jelaskan fungsi daun yang lebar pada tanaman teratai.
Ayo diingat lagi yang mana itu termasuk tanaman teratai. Jelaskan fungsi dari daun yang lebar pada tanaman teratai tersebut. Anak-anak hebat, ibu guru punya tugas pekerjaan rumah. Amatilah lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Temukan contoh tumbuhan xerofit, hidrofit, dan hidrofit. Kerjakan tugas kalian berdasarkan minat belajar kalian. Tugas bisa diselesaikan dalam bentuk video, rekaman suara, atau dalam bentuk laporan. Silahkan anak-anakku sekalian melakukan pengamatan dan berkreasi sesuai kemampuan dan kreativitas anak-anak hebat sekalian. Selamat bekerja. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam dari Sahabat 77. Terima kasih, semoga bermanfaat.